Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan ya tentang materi kita, yaitu tentang sholat tahajud. Apa sih sholat tahajud itu? Mari kita bahas pada slide-slide selanjutnya. Nah, sholat tahajud adalah sholat yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum turun perintah sholat wajib 5 waktu. Nah, sekarang sholat tahajud itu merupakan sholat yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Ya, jadi sholat tahajud itu ternyata sholat yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, tahajud berasal dari kata al-hujud, bangun dari tidur, artinya itu bangun dari tidur. Nah, orang yang akan melaksanakan sholat tahajud disyariatkan telah menunaikan sholat isya dan telah bangun dari tidur di malam hari. Nah, sebagaimana pendapat Hasan al-Basri, perintah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW mengenai sholat tahajud atau namanya qiyamul lail terdapat di dalam surat Al-Muzammil ya. Nah, jadi kalau sholat tahajud itu sholat yang dilakukan itu setelah bangun tidur, gitu ya. Nah, di sini boleh kalian lihat. Jadi kesimpulannya pengertian dari sholat tahajud itu adalah sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Lebih utama dikerjakan sepertiga malam yang terakhir. Nah, kira-kira jam 2 dini hari. Nah, untuk hukumnya, hukum melaksanakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya paling sedikit itu 2 rakaat dan paling banyak tidak terbatas ya. Nah, ini pengertian dari sholat tahajud. Jadi sholat 2 rakaat atau sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Nah, ini adalah pengertian dari sholat tahajud. Nah, untuk dalil sholat tahajud itu banyak ya dalil yang terdapat di dalam surat Al-Muzammil, terus ini juga terdapat dalam surat Al-Isra ya, banyak sekali yang hadis-hadis maupun perintah-perintah untuk melaksanakan sholat sunnah. Di antaranya Ibu ambil yaitu dalam surat Al-Isra ayat 79 ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan bangunlah pada sebagian daripada waktu malam tambala bagimu, semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu pada hari akhir di tempat yang terpuji. Nah, ini termasuk kepada dalil sholat sunnah tahajud. Nah, adapun ya dalil tentang sholat sunnah tahajud juga ada di dalam hadis riwayat Muslim yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil laili lasa'atan la yu'afiquha rajulun muslimun yas'alullahu khairan min amrid dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah. Artinya di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Ini dalil tentang sholat sunnah tahajud ya. Hukum sholat tahajud, ya mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum sholat sunnah tahajud ya sholat malam adalah sunnah muakkad yang sangat ditekankan ya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau berdasarkan dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis dan juga ijma kaum muslimin ya.
Nah, dari Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam di masjid, lalu orang-orang bermakmum dengannya. Kemudian beliau sholat lagi pada malam berikutnya dan orang-orang yang sholat bersamanya bertambah banyak. Kemudian pada malam ketiga atau keempat orang-orang telah berkumpul, namun Nabi SAW tidak keluar untuk sholat bersama mereka. Ketika di pagi hari beliau berkata, aku telah mengetahui apa yang kalian lakukan dan aku tidak keluar menemui kalian melainkan karena aku takut sholat ini akan diwajibkan atas kalian. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan. Jadi sunnah muakkad ya. Jadi bukan wajib, tapi sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan seperti itu. Nah, untuk waktunya kapan sih dia bisa dilakukan sholat tahajud? Nah, ini keterangan dari lebih utama sebetulnya sholat tahajud itu sepertiga malam ya, sepertiga malam. Nah, pembagian waktu sepertiga malam yaitu asumsi perhitungan waktu tenggelamnya matahari dari jam 18 dan terbitnya matahari jam 5, sehingga diperoleh pembagian waktu untuk sepertiga malamnya. Yang pertama antara lain yaitu jam 18 sampai 21.40, sepertiga malam kedua antara jam 9.40 sampai jam 1.20, dan sepertiga malam terakhir antara jam setengah 2 ya sampai jam 5, di mana sepertiga malam terakhir merupakan waktu utama melakukan ibadah dan berdoa. Nah, jadi sepertiga malam terakhir ya, sepertiga malam terakhir itu berarti adanya di setengah 2 sampai jam 5. Nah, pada waktu-waktu itu yang lebih utama untuk melaksanakan sholat tahajud gitu ya. Tapi tentu kalian itu harus tidur terlebih dahulu. Jadi tidur dulu. Nah, bangun sekiranya kalian bangun itu pukul setengah 2. Nah, boleh kalian melaksanakan sholat tahajud seperti itu ya. Sebagian hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya Tuhan kita Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Pada saat dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Barang siapa yang memohon kepadaku, pasti aku beri. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Jamaah dan Abu Hurairah. Nah, jadi sepertiga malam terakhir ya, sepertiga malam terakhir itu berarti antara di kira-kira dari setengah 2 sampai jam 5. Sampai mau menjelang subuh gitu ya. Ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, adapun tata cara sholat tahajud. Nah, tata cara sholat tahajud itu yang pertama niat ya. Niatnya jangan lupa. Nah, niat sholat tahajud seperti apa? Yaitu usolli sunnatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tapi di sini kalau 2 rakaat ya, jadi 2 rakaat seperti itu. Ya. Adapun untuk tata caranya seperti apa? Ya sama saja seperti sholat-sholat pada umumnya. Ya, nah yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah ya, terus membaca doa iftitah, habis itu membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan habis Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat sunnah. Ya terserah bebas di dalam Al-Quran, surat-surat pendek boleh, surat panjang boleh, dan bebas apa saja. Nah terus ruku, setelah ruku takbiratul ihram, itidal, maaf Masjid Ibu ya. Habis itidal membaca doa ruku, terus bangkit dari ruku itidal, membaca doa sujud, terus membaca doa duduk di antara 2 sujud, dan membaca doa tahajud. Jadi 2 kali, setelah 2 kali ya. Nah, tasyahud akhir. Jadi langsung melaksanakan tahiyat akhir, nah kemudian salam ya. Sama sebetulnya tata caranya pada sholat tahajud ini sama tata caranya seperti sholat biasa, namun yang membedakan adalah hanya niatnya saja. Tadi Ibu udah jelaskan niat sholat tahajud usolli sunatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Nah, dari serangkaian dari pengertian, hukumnya, waktu pelaksanaannya, yang terakhir yaitu tata cara. Nah, yang sekarang yaitu keutamaan sholat tahajud. Apa sih keutamaannya untuk kita mengikuti sholat tahajud? Banyak sekali ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya sholat tahajud. Namun di sini Ibu rangkum beberapa saja. Yang pertama, sholat sunnah paling utama ya. Jadi sholat tahajud itu sholat sunnah yang paling utama. Ya, yang kedua, kunci masuk surga. Siapa yang gak mau masuk surga? Semua pasti pengen masuk surga ya. Jadi harus melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud itu merupakan termasuk kepada kuncinya. Kuncinya masuk surga. Tapi tentu ya, sholat tahajud ini dengan niat karena Allah dan bukan karena orang lain ataupun ingin dipuji sama orang lain. Tapi betul-betul hanya karena niat karena Allah. Yang ketiga yaitu kemuliaan dan kewibawaan ya, kemuliaan dan kewibawaan. Yang keempat, menenangkan hati. Kelima, dipelihara Allah dari bencana, menolak penyakit, dan terakhir mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ini keutamaan sholat tahajud. Sebetulnya banyak ya, masih banyak keutamaan lainnya, namun hanya ini saja yang Ibu bisa rangkum gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang setelah kalian menjalankan sholat tahajud ya. Nah, di sini ada doa setelah sholat tahajud. Nah, doanya ada khusus ya untuk doa sholat tahajud. Ya, lumayan agak panjang. Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihinna wa lakal hamdu lakal mulku samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal malikul samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq wa qawlukal haq wal jannatul haq wan narul haq wa nabiyyukana haqqu wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqu wa sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika antu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu wa faghfir lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta aw la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini doa setelah sholat tahajud ya. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membaca buku fikih di pada LKS di halaman 29. Di situ sudah ada penjelasannya, nanti tinggal dibaca-baca ya oleh kalian untuk lebih memahami lagi tentang sholat tahajud. Oke? Mungkin hanya ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.